Sebagai seorang anak panggung yang menggeluti bidang make up dan kostum, sebelumnya saya perlu menjelaskan bahwa dua tokoh yang nantinya hadir di sini mungkin mempunyai permasalahan yang tidak jauh berbeda dengan seseorang, sekelompok orang, atau oleh siapapun. Mungkin sama, atau mungkin juga berbeda. Mungkin yang menjadi permasalahan kita saat ini adalah bagaimana sikap kita dalam menghadapi situasi itu. Apakah kita harus menangis, tertawa, kecewa, atau kita harus membohongi diri sendiri dan hati nurani? Wajah kita adalah topeng-topeng. Segala wajah semua bertopeng. Ayo, siapa di antara kita yang berani menanggalkan topeng dirinya? Aku tahu wajahmu, kau pun tahu wajahku yang sesungguhnya. Topengku dan topengmu saling menatap penuh kejahatan. Wajah kita bersembunyi di balik topeng-topeng. Topengku dan topengmu saling bercengkrama di panggung hidup. Lalu kita saling bunuh-membunuh. Waska! Aku dengar kemiskinanmu di mana-mana. Lapar badan dan lapar jiwa telah membuatmu angkuh. Dan kau tidak pernah takut mati. Waska! Aku lihat porak-porak di sekujur tubuhmu pagi hari. Dan kau sungguh tak peduli matahari, sementara kau diam membisu di sini. Kereta waktumu melaju begitu saja, tanpa pesan. Waska, aku lihat sinar di matamu merah menyala-nyala. Waska, kau dengar? Berjuta-juta orang meneriakan lapar di belakangmu. Waska, mereka gelisah di mana-mana. Kini mereka mengembara ke seluruh penjuru kota, mencari kuburnya sendiri, membuat kuburnya sendiri. Waska, kini aku melihat kau telah bunuh diri. Kosongan dan nasibmu sungguh sempurna. Begitulah kegelisahan dramatik yang sedang dihadapi oleh tokoh yang satu ini. Ia telah bertemu dengan seorang Waska, di mana dalam lakon tersebut, pengembaraan hidup seorang Waska yang jahat sekaligus seorang yang baik dapat kita rasakan penderitaannya. Tapi apakah benar Waska itu sudah mati? Apakah benar Waska sebelumnya pernah bertemu dengan malaikat pencabut nyawa? Dan apakah benar Waska itu sebenarnya gila? Sedangkan menurut kabar burung, katanya ia sekarang sedang memimpin proyek raksasa yang dananya beratus-ratus juta miliar dolar.
semuanya, sebelum aku menjawab pertanyaan-pertanyaan sahabatku yang profesinya sebagai anak panggung, sebelumnya aku perlu menjelaskan bahwa namaku bukan lagi Waska. Namaku sekarang adalah Semar. Dan siapa bilang aku ini sudah mati? Itu kan sebenarnya hanya trik saja untuk menarik simpati-simpati pengikutku dan masyarakat lingkunganku. Dan itu pun aku tidak mati-mati. Aku masih cinta hidup kok. Makanya aku masih tetap muda dan cantik. Orang masih hidup kok dikatakan sudah mati. Bagaimana ini? Lalu dikatakan juga bahwa katanya aku ini sudah pernah bertemu dengan malaikat Jibril. Bohong itu. Sekarang, pertanyaan yang mana yang belum aku jawab? Oh, tentang proyek rakssaku. Memang benar, sebetulnya proyek ini adalah proyek kemanusiaan dan mencari keuntungan. Terus terang aku tidak melihat ini sebagai proyek bisnis semata, tapi ada yang lebih berharga, yaitu pengabdianku terhadap manusia sesama dan untuk mencari duit. Proyek ini juga dapat dikatakan sebagai tanda rasa syukurku kepada Tuhan karena telah memberikan rezeki yang berlimpah kepadaku. Karena terus terang saja, kehidupanku sebelumnya tidak seperti sekarang ini. Tentunya semua orang pun tahu, dulu aku pernah jadi anak wayang, tapi sekarang tidak lagi. Kenapa aku berhenti menjadi pemain sandiwara? Terus terang aku tidak bisa menjelaskannya. Alasannya pribadi sekali. Maaf lagi, aku harus segera pergi. Aku ada pertemuan dan masih dalam proyek kemanusiaan. Aku pikir aku sudah menjawab semua pertanyaan. Dan aku harap semuanya bisa menjadi puas dengan penjelasan yang aku sampaikan tadi. Terutama untuk sahabat panggungku yang paling setia. Maaf, aku harus segera pergi. Bye. Bagaimana? Sekarang sudah jelas bukan? Bahwa Waska sebenarnya masih hidup, sehat walafiat, segar bugar, dan masih tetap muda. Kalaupun sekarang ia berganti nama menjadi Semar, saya yakin itu hanya untuk kebutuhan administrasi dan formalitas saja. Bagaimana tidak? Dia seorang Waska. Tapi saya heran, kenapa dia berhenti menjadi pemain sandiwara? Padahal kita semua menyaksikan sendiri, dia itu begitu berbakat, potensial. Saya sampai-sampai pangling melihat begitu besar perubahan yang ada pada dirinya. Tapi rasanya tidak adil kalau kita harus terus-menerus membicarakan tentang suksesan Waska. Rasanya kita juga harus sedikit bijaksana untuk memberikan kesempatan bicara kepada Semar. Sebelum berbicara lebih jauh, terlebih dahulu saya akan meluruskan sebuah kekeliruan. Bahwa saya bukan lagi Semar.
saya adalah Waska. Saya betul-betul Waska. Memang banyak orang bernama Waska, tapi saya adalah Waska yang paling Waska. Dunia saya adalah dunia Waska. Kemiskinan saya adalah kemiskinan Waska. Sembahyang saya adalah sembahyang Waska. Dan Tuhan saya adalah Tuhan Waska. Waska! Bagaimana lagi aku harus menjelaskan? Bagaimana lagi, Waska? Percuma saja aku berteriak-teriak, karena orang-orang sudah tidak lagi punya telinga. Berpikir, Waska, berpikir. Percuma saja aku berpikir, karena orang-orang sudah tidak mau lagi menerima pikiran orang lain. Berdoa, Waska, berdoa. Percuma saja aku berdoa, karena Tuhan sudah tidak mau lagi mendengar keluhanku. Lebih baik aku melanjutkan mimpi-mimpi. Mimpi-mimpi yang dapat mendatangkan kesunyian yang indah. Lebih baik aku diam dalam mimpi-mimpi itu. Diam bagai batu. Aku memang batu, batu hitam yang angkuh. Aku harus menjadi angkuh karena semua orang telah menjadi musuh. Akan kubuktikan bahwa aku adalah seorang Waska. Seorang manusia berantakan, tapi masih punya pikiran. Akan kujelaskan pada mereka semua bahwa aku adalah manusia yang terseret oleh zaman dan peradaban yang edan. Tapi aku masih tetap punya perasaan, punya hati nurani, punya perasaan sakit yang sama seperti orang-orang lainnya. Punya dendam yang sama, dendam yang tiada akhirnya. Mengepul panas di ubun-ubunku, membakar sekujur tubuhku yang hitam berkarat. Bangsa, mereka mengunyah-unyah dagingku. Mereka menghisap darah, lintah. Kebiadaban mana lagi yang harus kusaksikan? Begitu banyak binatang-binatang di sekitarku, binatang mahal terpelihara, tapi buasnya minta ampun. Kau harus lebih puas daripada mereka, Waska. Tunjukkan taringmu, tunjukkan matamu yang merah menyala-nyala. Kepalaku seakan mau copot. Tahanlah, Waska. Dukamu adalah duka semesta. Kau harus bangkit. Ya, aku harus bangkit. Akan kubuktikan bahwa aku adalah seorang Waska. Sialan! Ternyata aku sudah benar-benar lelah. Tiba-tiba badanku menjadi gelap. Begitu gelap. Aku seperti
seperti masuk ke dalam sebuah lorong yang gelap, pekat. Begitu besar penderitaan Waska. Begitu besar keinginannya untuk tetap bertahan, untuk tetap menjadi manusia. Sampai-sampai ia harus menitikkan air matanya. Begitu indah, tapi menyakitkan. Sulit untuk dibayangkan, karena nasibnya begitu mengenaskan. Ucapan-ucapannya, kata-katanya, begitu simbolis. Penuh ketahanan dan kemarahan. Tapi sampai pada akhirnya, ia masih tetap punya perasaan. Ia masih tetap punya pikiran. Sekarang kan saya panggilkan. Semar? Waska? Semar? Waska? Tidak ada seorang pun yang muncul. Seorang Waska tidak mau dikatakan sebagai Waska karena ia adalah seorang Semar. Seorang Waska tidak mau dikatakan sebagai Semar karena ia adalah seorang Waska. Semar adalah Semar, Waska adalah Waska. Kedua-duanya bisa ada. Kedua-duanya bisa tidak ada. Sedangkan saya hanyalah seorang sahabat Waska. Saya hanyalah seorang anak panggung yang telah lama ditinggalkan.